Wah, 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 benar-benar di luar dugaan. Dilantik jadi Kemenpora, FIFA akhirnya beri keputusan mengejutkan. Apakah Erick Thohir masih bisa menjadi Ketua Umum PSSI? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, Ratu Tisha jadi kandidat kuat pengganti Erick Thohir? Emang apakah bisa? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Dilantik jadi Kemenpora, ini posisi Erick Thohir di PSSI. Benar-benar di luar dugaan, suasana politik dan olahraga Indonesia kembali dibuat heboh setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Keputusan ini diumumkan pada 17 September 2025 di Istana Negara, Jakarta, bersamaan dengan reshuffle Kabinet Jilid ketiga. Erick yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri BUMN, kini mendapatkan amanah baru yang tak kalah strategis. Namun, di balik sorotan dan tepuk tangan, publik langsung bertanya-tanya, bagaimana dengan statusnya sebagai Ketua Umum PSSI? Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Erick Thohir memang masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, posisi yang sangat vital bagi dunia sepak bola nasional. Tapi penunjukan dirinya sebagai Menpora justru menimbulkan perdebatan serius, terutama jika dikaitkan dengan statuta FIFA. Dalam aturan tertinggi sepak bola dunia itu, secara jelas disebutkan bahwa organisasi sepak bola di bawah naungan FIFA harus bebas dari campur tangan pemerintah. Artinya, jika Erick tetap menjabat di dua posisi ini sekaligus, potensi konflik kepentingan akan sulit dihindarkan. Erick sendiri tampak berhati-hati menanggapi situasi ini. Usai pelantikan, ia menegaskan bahwa dirinya akan menunggu arahan langsung dari FIFA. Nanti FIFA yang memutuskan ke depannya bagaimana, ucap Erick dengan nada diplomatis. Ia menyadari betul bahwa keputusan ini bukan sekadar soal jabatan, melainkan menyangkut keberlangsungan sepak bola Indonesia di level internasional. Jika dianggap melanggar, bukan tidak mungkin Indonesia terancam sanksi, mulai dari teguran hingga larangan tampil di turnamen resmi FIFA. Dalam statuta FIFA terdapat aturan tegas yang melarang intervensi pemerintah terhadap asosiasi sepak bola nasional. Pasal 2 ayat 2 dengan gamblang menyebutkan bahwa proses pemilihan maupun komposisi kepengurusan asosiasi sepak bola tidak boleh dipengaruhi pihak pemerintah. Sementara pasal 15 huruf C mengatur bahwa asosiasi anggota harus menjaga independensi penuh dan menghindari segala bentuk campur tangan politik. Jika aturan ini dilanggar, konsekuensinya sangat serius. Federasi bisa diskors dan tim nasional tidak boleh ikut kompetisi internasional. Publik pun mulai membicarakan dilema besar yang kini dihadapi Erick Thohir. Di satu sisi, ia dipercaya memimpin kementerian strategis yang punya tanggung jawab besar terhadap olahraga Indonesia secara keseluruhan. Di sisi lain, posisinya di PSSI juga tidak kalah penting, terutama karena ia tengah menjalankan berbagai program reformasi yang menuai apresiasi. Banyak yang khawatir jika Erick harus mundur dari PSSI, proses perbaikan yang ia gagas bisa terhambat bahkan berhenti di tengah jalan. Namun, di balik segala polemik itu, penunjukan Erick sebagai Menpora tentu bukan tanpa alasan. Rekam jejaknya di dunia olahraga sudah teruji, dari sukses besar sebagai Ketua Inasgok Asian Games 2018 hingga pengalamannya mengelola klub-klub internasional, Erick punya kapasitas yang jarang dimiliki tokoh lain. Presiden Prabowo tampaknya melihat sosok Erick sebagai figur yang mampu membawa olahraga Indonesia, tidak hanya sepak bola tetapi juga cabang-cabang lain ke level yang lebih tinggi. Kini, sorotan tertuju pada FIFA. Bagaimana sikap mereka terhadap situasi unik ini? Apakah Erick Thohir akan dipaksa memilih salah satu jabatan atau ada kompromi tertentu yang bisa ditempuh? Satu hal yang pasti, keputusan FIFA nanti akan sangat menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia. Jika FIFA menilai ada intervensi, potensi sanksi tentu menjadi ancaman serius. Tapi jika ada toleransi, Indonesia mungkin tetap aman, meski tekanan publik dalam negeri tetap besar. Situasi ini jelas mengundang pro dan kontra. Ada yang mendukung penuh langkah Erick Thohir menjadi Menpora dengan alasan ia bisa memberi dukungan lebih luas bagi dunia olahraga Indonesia. Ada pula yang menilai Erick sebaiknya fokus di PSSI
agar reformasi sepak bola yang sedang berjalan tidak terhenti. Bagaimana menurut Anda? Apakah Erick Thohir sebaiknya melepas jabatan Ketua Umum PSSI demi menjaga independensi federasi? Atau justru tetap memegang dua posisi sekaligus demi memperkuat sinergi olahraga nasional? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena polemik ini bisa menjadi momen penentu sejarah olahraga Indonesia. Ratu Tisha, kandidat kuat pengganti Erick Thohir. Perombakan besar-besaran kembali mengguncang tubuh PSSI. Kali ini, sorotan publik tertuju pada pencopotan Ratu Tisha Destria dari jabatannya sebagai Ketua Komite Teknis dan Pengembangan. Keputusan mengejutkan ini diumumkan langsung oleh Erick Thohir dalam konferensi pers pada 16 September 2025. Bukan hanya Ratu Tisha yang mengalami pergeseran, tetapi Erick sendiri juga melepas posisinya sebagai ketua komite wasit. Namun yang membuat publik semakin penasaran adalah di tengah kisruh posisi Erick yang kini menjabat sebagai Menpora, nama Ratu Tisha justru muncul sebagai kandidat kuat pengganti Erick Thohir di kursi Ketua Umum PSSI. Polemik ini muncul karena statuta FIFA secara tegas melarang adanya intervensi pemerintah dalam Federasi Sepak Bola Nasional. Erick Thohir yang baru saja dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga tentu berada dalam dilema besar. Jika tetap menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, posisinya bisa dianggap menyalahi aturan FIFA. Resiko terburuknya, Indonesia bisa terkena sanksi berat, termasuk diskors dari turnamen resmi FIFA. Dengan kondisi tersebut, wacana mencari sosok pengganti Erick semakin menguat, dan nama Ratu Tisha disebut-sebut sebagai pilihan paling rasional. Mengapa Ratu Tisha begitu kuat dipertimbangkan? Alasannya terletak pada rekam jejaknya yang panjang dan mentereng di dunia sepak bola. Ratu Tisha bukan sekadar orang dalam PSSI. Ia sudah berpengalaman menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Umum II, hingga Direktur Kompetisi. Sosok perempuan kelahiran Jakarta 30 Desember 1985 ini dikenal sebagai figur cerdas, visioner, dan berani mengambil keputusan. Posisinya semakin unik karena jarang ada perempuan yang bisa menembus level kepemimpinan tertinggi di sepak bola Indonesia. Latar belakang pendidikannya juga membuatnya berbeda dari kebanyakan pengurus federasi. Ratu Tisha menempuh pendidikan matematika di Institut Teknologi Bandung, ITB, dan sempat berkarir di perusahaan energi global Schlumberger, bekerja lintas negara seperti Mesir, Amerika Serikat, Inggris, dan Cina. Di sela karir profesionalnya, ia tak pernah lepas dari sepak bola. Bahkan ia menempuh pendidikan prestisius FIFA Master Program, sebuah program yang hanya menerima puluhan peserta terpilih dari ribuan pendaftar di seluruh dunia. Keberhasilannya menyelesaikan program itu dengan gemilang menjadi bukti kualitas akademis dan profesionalismenya di level internasional. Dengan bekal pendidikan FIFA Master dan pengalaman internasionalnya, Ratu Tisha kembali ke Indonesia untuk membangun sepak bola nasional. Ia sukses menyelenggarakan Indonesia Soccer Championship atau ISC pada 2016 di saat kompetisi domestik mengalami kekosongan. Setahun kemudian, ia dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal PSSI dan menjadi sosok penting di balik berbagai reformasi tata kelola organisasi. Langkah-langkah profesionalnya membuatnya disegani, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di level Asia Tenggara. Kini, dengan kursi Ketua Umum PSSI yang mungkin segera kosong karena Erick Thohir menjabat Menpora, nama Ratu Tisha mencuat sebagai kandidat paling realistis. Selain memahami regulasi FIFA, ia juga memiliki hubungan baik dengan banyak pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Sosoknya dianggap mampu melanjutkan reformasi yang sudah dirintis Erick Thohir, sekaligus menjaga independensi PSSI agar tidak terseret intervensi politik. Jika terpilih, Indonesia bisa saja mencatat sejarah baru, dipimpin oleh Ketua Umum perempuan pertama sepanjang perjalanan PSSI. Namun demikian, jalan menuju kursi nomor 1 PSSI tentu tidak mudah. Ada dinamika politik internal yang harus dihadapi, ditambah berbagai tantangan eksternal yang menuntut kepemimpinan kuat. Namun dengan modal pengalaman, pendidikan, dan integritas, banyak pihak yakin bahwa Ratu Tisha punya kapasitas lebih dari cukup untuk membawa PSSI ke arah yang lebih profesional dan modern.
Situasi ini jelas menimbulkan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian mendukung penuh jika Ratu Tisha naik menjadi Ketua Umum PSSI, karena dinilai sesuai dengan kebutuhan organisasi yang independen dan profesional. Namun ada juga yang masih meragukan, apakah Ratu Tisha mampu menghadapi tekanan politik, konflik kepentingan, hingga ekspektasi publik yang sangat tinggi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Ratu Tisha memang sosok yang tepat untuk menggantikan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI di tengah larangan FIFA atas intervensi pemerintah? Atau justru ada figur lain yang lebih pantas memimpin Federasi Sepak Bola Indonesia ke depan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena masa depan sepak bola Indonesia bisa jadi ditentukan oleh momen penting ini. Erick Thohir dibikin syok dengan kelakuan Arab Saudi. Jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabar mengejutkan datang dari Arab Saudi yang membuat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tampak terkejut sekaligus kecewa. Bagaimana tidak, di saat timnas Indonesia sedang berada di momentum kebangkitan dan penuh semangat menghadapi laga besar, justru muncul kabar bahwa kuota untuk supporter Garuda sangat terbatas. Padahal, dukungan langsung dari ribuan fans di stadion kerap menjadi energi tambahan yang mampu mengangkat performa para pemain di lapangan. Timnas Indonesia sendiri akan bertarung di grup B putaran keempat dengan jadwal yang cukup padat. Laga perdana akan mempertemukan skuad Garuda dengan tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober 2025. Diikuti pertandingan melawan Irak 3 hari setelahnya. Kedua laga penting ini dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, stadion megah berkapasitas lebih dari 62.000 penonton. Dari atas kertas saja, terlihat jelas betapa beratnya tantangan yang akan dihadapi Marcelino dan kawan-kawan, sebab lawan yang dihadapi bukan sembarangan, melainkan tim-tim elit Asia dengan tradisi sepak bola kuat. Namun masalah justru muncul bukan hanya dari lawan di lapangan, melainkan dari tribun penonton. Berdasarkan informasi resmi, Timnas Indonesia hanya mendapat alokasi 8% dari kapasitas stadion untuk para pendukungnya. Itu berarti, dari total 62.345 kursi yang tersedia, hanya sekitar 4.988 tiket yang bisa dimiliki supporter Indonesia. Angka ini tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan antusiasme besar masyarakat Indonesia, khususnya diaspora di Timur Tengah, yang sudah menantikan momen langka mendukung Garuda secara langsung. Erick Thohir pun tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Dalam konferensi pers di Stadion GBK Jakarta, ia menyebut bahwa pembatasan kuota supporter ini bisa merugikan timnas Indonesia. Menurutnya, basis supporter Garuda di Arab Saudi sebenarnya sangat besar, dan tidak sedikit yang rela datang dari berbagai negara tetangga hanya demi mendukung langsung perjuangan anak asuh Shin Tae-yong. Dengan keterbatasan tiket, antusiasme itu seolah teredam, dan timnas Indonesia pun kehilangan salah satu faktor X yang biasanya menjadi kekuatan tambahan mereka. Supporter timnas Indonesia juga dibatasi, sangat kecil, ujar Erick dengan nada kecewa. Ia menegaskan bahwa dukungan publik sangat penting untuk menjaga motivasi pemain di tengah atmosfer pertandingan yang berat. Erick juga menyinggung soal faktor lain yang bisa merugikan seperti penunjukan wasit. Baginya pertandingan sekelas kualifikasi Piala Dunia seharusnya dijaga netralitasnya, agar tidak menimbulkan kontroversi. Kekecewaan Erick semakin terasa karena selama ini timnas Indonesia dikenal punya dukungan fanatis luar biasa dimanapun mereka bertanding. Di banyak kesempatan, ribuan Garuda fans selalu hadir untuk memberi semangat, bahkan di negara-negara yang jauh dari tanah air. Tak jarang, tribun stadion berubah menjadi lautan merah putih berkat militansi supporter. Hal inilah yang membuat pembatasan kuota terasa sangat menyesakan, baik bagi pemain maupun fans itu sendiri. Meskipun begitu, kondisi ini sekaligus menjadi ujian mental bagi skuad Garuda. Tanpa dukungan penuh di tribun, para pemain dituntut untuk lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih kuat secara mental. Mereka harus menunjukkan bahwa perjuangan di lapangan hijau bukan hanya ditentukan oleh jumlah supporter, tetapi juga oleh strategi, kerjasama tim, serta tekad yang tak tergoyahkan. Situasi ini jelas menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik.
Ada yang menganggap keputusan Arab Saudi sesuai regulasi AFC dan tidak bisa diperdebatkan. Namun ada pula yang merasa aturan tersebut terlalu kaku. Apalagi mengingat jumlah supporter Indonesia di Timur Tengah begitu besar. Erick Thohir sendiri tampaknya masih berusaha mencari jalan agar hak-hak pendukung timnas Indonesia bisa lebih diperhatikan. Bagaimana menurut Anda? Apakah pembatasan kuota supporter ini wajar karena sesuai regulasi? Atau justru merugikan timnas Indonesia yang sangat mengandalkan dukungan langsung dari ribuan Garuda fans? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda adalah bagian dari semangat perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Tekanan makin besar, keputusan AFC terbukti merugikan timnas Indonesia. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tekanan yang dihadapi timnas Indonesia semakin besar. Bukan hanya karena harus berhadapan dengan lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak, tetapi juga karena sederet keputusan yang dibuat AFC justru dinilai merugikan skuad Garuda. Situasi ini membuat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara dan melayangkan protes keras kepada FIFA dan AFC agar ada keadilan dalam perjalanan timnas Indonesia di babak penting ini. Di atas kertas, perjuangan Indonesia memang sudah sangat berat. Arab Saudi dan Irak bukanlah lawan sembarangan. Berdasarkan peringkat FIFA per 10 Juli 2025, Irak menempati posisi 58 dunia, hanya satu tingkat di atas Arab Saudi yang berada di peringkat 59. Sedangkan Indonesia masih tertinggal jauh di urutan 118. Dengan selisih peringkat yang cukup besar, peluang Indonesia untuk bisa mengungguli dua raksasa Timur Tengah ini jelas tipis. Apalagi hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke putaran final, sementara runner-up harus melalui play-off melawan peringkat kedua grup lain. Namun perjuangan berat itu makin terasa menyesakan ketika AFC membuat keputusan yang menambah tekanan bagi timnas Indonesia. Salah satunya adalah penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah seluruh pertandingan grup B. Keputusan ini membuat Indonesia langsung dirugikan sejak awal karena akan menghadapi laga pembuka melawan tuan rumah di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah yang berkapasitas lebih dari 62.000 penonton. Dukungan penuh publik Arab Saudi tentu akan menjadi beban tambahan bagi para pemain Garuda. Belum cukup sampai di situ, AFC juga memberlakukan aturan ketat mengenai kuota tiket untuk supporter tandang. Indonesia hanya mendapatkan jatah 8% dari total kapasitas stadion atau sekitar 4.988 tiket. Padahal basis supporter Indonesia di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi sangat besar. Banyak diaspora yang siap mendukung langsung, namun kesempatan itu terbatas akibat kebijakan ini. Erick Thohir menilai hal tersebut bisa mengurangi semangat bertanding para pemain karena mereka kehilangan dukungan besar yang biasanya menjadi faktor penentu di laga penting. Keputusan kontroversial lainnya datang dari penunjukan wasit. AFC menunjuk Abdullah Jailani, wasit asal Kuwait, untuk memimpin laga Indonesia melawan Arab Saudi. Penunjukan ini langsung memicu protes dari PSSI karena dianggap berpotensi menimbulkan bias. Kuwait sendiri merupakan negara Timur Tengah yang secara geografis maupun kultur sepak bola dianggap lebih dekat dengan Arab Saudi. Erick berharap agar FIFA maupun AFC mempertimbangkan kembali dan menunjuk wasit dari negara yang lebih netral seperti Jepang, Australia, atau bahkan Cina demi menjaga keadilan di lapangan. Selain itu, AFC juga mengumumkan aturan baru terkait pemutihan kartu kuning. Semua akumulasi kartu kuning dari babak sebelumnya tidak lagi berlaku. Meski sekilas terlihat positif karena memberi kesempatan pemain untuk tampil penuh, Erick justru menyoroti potensi kerugian yang bisa dialami timnas Indonesia. Menurutnya, aturan ini bisa lebih menguntungkan tim lawan yang sebelumnya terancam kehilangan pemain inti. Ia bahkan menyebut PSSI sedang menghitung secara detail dampak keputusan ini, apakah benar memberi keuntungan atau justru sebaliknya. Dengan semua faktor tersebut, tekanan terhadap skuad asuhan Patrick Kluivert jelas semakin berat. Di satu sisi, mereka harus menyiapkan strategi matang untuk menghadapi lawan dengan kualitas jauh di atas.
Di sisi lain, mereka juga dituntut untuk mampu melawan situasi eksternal yang bisa mempengaruhi mental dan jalannya pertandingan. Bagi Erick Thohir, perjuangan ini bukan hanya soal taktik di lapangan, tetapi juga soal bagaimana menjaga keadilan dan marwah sepak bola Indonesia di level internasional. Kini, publik tanah air menunggu apakah FIFA dan AFC akan merespon protes PSSI atau tetap berpegang pada keputusan awal. Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, perjuangan timnas Indonesia di ron 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Garuda bisa terbang tinggi di tengah tekanan yang begitu besar, atau justru terhempas oleh keputusan-keputusan yang tidak berpihak? Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan AFC ini memang wajar sesuai regulasi atau benar-benar merugikan timnas Indonesia? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda adalah bagian dari semangat perjuangan timnas Garuda menuju panggung dunia. Dibongkar fakta, Sintayong tak benar-benar tinggalkan timnas Indonesia. Kegagalan timnas Indonesia U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 menjadi sorotan besar, bukan hanya di tanah air, tetapi juga di media luar negeri. Salah satu media Vietnam, Dantri, membongkar fakta menarik yang membuat isu kepulangan Sintayong ke Indonesia semakin ramai diperbincangkan. Setelah Gerald Vandenberg gagal membawa Garuda Muda melangkah lebih jauh, bahkan hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Laos, wacana perubahan pelatih pun mencuat. Namun, yang mengejutkan adalah dugaan bahwa Sintayong sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi meninggalkan Indonesia sepenuhnya. Dalam laporannya, Dantri menuliskan bahwa hasil buruk yang diderita Indonesia di bawah asuhan Vandenberg adalah kekecewaan besar, terlebih karena sebelumnya ia juga gagal di kejuaraan Asia Tenggara U23. Situasi ini dinilai menjadi celah besar bagi PSSI untuk melakukan evaluasi, bahkan mengganti pelatih kepala. Nama Sintayong pun kembali mencuat, seakan menjadi penyelamat yang disiapkan untuk kembali memimpin tim. Media Vietnam itu juga menyinggung rumor bahwa kontrak bernilai fantastis sedang disiapkan PSSI agar bisa menarik kembali pelatih asal Korea Selatan tersebut. Yang menarik, Dantri mengaitkan kabar ini dengan kondisi terbaru Sintayong di klub Ulsan Hyundai. Hasil yang kurang memuaskan di sana membuat banyak pihak menilai fokus STY justru masih berada di Indonesia. Bagi sebagian kalangan, seolah ada benang merah yang menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya menutup pintu untuk kembali melatih. Fakta bahwa hubungannya dengan PSSI maupun para supporter tetap terjaga baik memperkuat anggapan tersebut. Inilah yang membuat isu kembalinya STY terasa lebih masuk akal ketimbang hanya sekedar rumor media. Selain dari sisi finansial, ada pula faktor emosional yang membuat isu ini semakin kuat. Media Vietnam menyoroti bahwa Sintayong tetap menjaga komunikasi dengan orang-orang di PSSI meskipun kontraknya sempat dihentikan secara tiba-tiba. Ini dianggap sebagai sinyal bahwa ia tidak menutup pintu untuk kembali. Bahkan, media itu berani menyebut bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak pernah benar-benar meninggalkan Indonesia secara batiniah, meskipun secara kontrak resmi sudah tidak lagi menjabat. Reaksi di media sosial pun luar biasa. Banyak netizen Indonesia yang langsung menyuarakan dukungan mereka terhadap kembalinya Sintayong. Sebagian berharap ia bisa membangun ulang timnas U23. Sebagian lain bahkan menginginkan agar STY diberi peran lebih besar termasuk kembali menangani tim senior. Antusiasme ini memperlihatkan betapa besar pengaruh yang ditinggalkan STY selama masa kepelatihannya. Dengan situasi yang semakin panas, semua mata kini tertuju pada langkah PSSI berikutnya. Apakah benar Sintayong akan kembali?
Atau justru isu ini hanya menjadi spekulasi yang dimainkan media? Fakta yang dibongkar Dantri jelas membuat publik semakin penasaran. Satu hal yang pasti, nama STY masih sangat kuat di hati para pecinta sepak bola Indonesia. Kalau menurut kalian, apakah Sintayong memang masih menyimpan fokus untuk Indonesia dan layak kembali melatih Garuda Muda? Atau sebaiknya PSSI mencari pelatih baru yang benar-benar fresh tanpa bayang-bayang masa lalu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Arab Saudi gayet master set piece, Timnas Indonesia sudah punya Master Liga Champions. Timnas Indonesia tidak sedikit pun merasa gentar meski kabar datang dari kubu Arab Saudi yang baru saja mendatangkan pelatih spesialis bola mati, Nicolas Jover dari Arsenal. Kehadiran Jover memang menjadi langkah serius yang diambil tim asuhan Hervé Renard menjelang laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Jover sendiri sangat diperhitungkan, sebab selama 4 musim terakhir bersama Arsenal, ia mampu membuat klub asal London itu mencetak lebih dari 70 gol hanya dari situasi set piece. Tidak heran jika kehadirannya langsung dianggap sebagai ancaman bagi lawan-lawan Arab Saudi, termasuk Indonesia. Namun jika melihat situasi secara keseluruhan, Timnas Garuda justru punya modal yang lebih besar untuk menyambut duel panas tersebut. Sebab saat ini Indonesia ditangani oleh seorang pelatih dengan reputasi kelas dunia, Patrick Kluivert. Nama Kluivert bukan hanya sekadar legenda Belanda, melainkan sosok spesialis Liga Champions yang sudah membuktikan kualitasnya di level tertinggi Eropa. Sebagai pemain, ia pernah menjadi salah satu bintang besar di Ajax Amsterdam ketika berhasil menjuarai Liga Champions 1995. Pada laga final melawan AC Milan, Kluivert yang kala itu masih berusia 18 tahun mencetak gol penentu kemenangan. Gol tersebut mengubah jalannya sejarah dan membuat namanya tercatat sebagai pencetak gol termuda di final Liga Champions pada era itu. Rekam jejaknya bersama Barcelona pun tak kalah gemilang, di mana ia tampil sebagai penyerang utama dan menjadi salah satu striker paling disegani di La Liga Spanyol. Dengan pengalaman sebesar itu, rasanya wajar jika publik Indonesia menyebut Kluivert sebagai spesialis Liga Champions yang kini berada di balik layar Timnas Garuda. Lebih dari sekadar reputasi pribadi, PSSI melalui salah satu exco bahkan telah menyematkan status tim kepelatihan terbaik sepanjang masa bagi jajaran staf yang saat ini mendampingi Timnas Indonesia. Julukan tersebut bukan tanpa alasan. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai nahkoda utama ditopang oleh tim pelatih berpengalaman yang mampu memberikan sentuhan berbeda dalam taktik, fisik, hingga psikologis para pemain. Kombinasi ini yang membuat Indonesia semakin percaya diri menghadapi siapapun lawan mereka, termasuk Arab Saudi. Oleh karena itu, menjadi aneh jika dengan kualitas staf kepelatihan selevel ini, Timnas Garuda justru gagal meraih kemenangan. Jika menoleh ke belakang, ada catatan menarik yang semakin menambah optimisme Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, Timnas Garuda bukan hanya mampu menahan imbang Arab Saudi, tetapi juga berhasil menundukkan mereka. Kemenangan tersebut menjadi bukti nyata bahwa skuad Indonesia mampu mengimbangi bahkan melampaui tim sekelas Arab Saudi yang dikenal sebagai salah satu raksasa Asia. Momentum itu menjadi modal berharga yang bisa dibawa anak asuh Kluivert saat kembali bertemu dengan tim berjuluk Sukur Al-Khodur. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa tambahan tenaga Nicolas Jover akan membuat Arab Saudi lebih berbahaya, terutama dari skema bola mati. Tapi di sisi lain, kehadiran pelatih spesialis tersebut justru bisa menjadi tantangan menarik bagi Indonesia untuk membuktikan soliditas lini belakang mereka. Dengan persiapan yang matang, taktik cerdas dari Kluivert, serta pengalaman yang sudah mereka miliki, Timnas Garuda diyakini mampu menghadapi ancaman itu dengan kepala tegak. Kini semua mata akan tertuju pada duel besar yang mempertemukan dua tim dengan persiapan luar biasa ini. Arab Saudi datang dengan spesialis bola mati, sementara Indonesia sudah memiliki pelatih dengan label spesialis Liga Champions. Kombinasi faktor sejarah, pengalaman, serta dukungan publik diyakini akan menjadi kunci bagi Garuda untuk sekali lagi membungkam keraguan banyak pihak. Kalau menurut kalian, apakah tambahan Nicolas Jover benar-benar bisa membuat Arab Saudi lebih unggul? Atau justru pengalaman besar Patrick Kluivert sebagai spesialis Liga Champions yang akan jadi pembeda?
Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jay Itzes tampil solid, Arab Saudi dibikin was-was. Jay Itzes kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan Eropa, sekaligus andalan baru timnas Indonesia. Dalam lanjutan pekan ketiga Serie A 2025-2026, pemain berusia 23 tahun ini tampil solid kala Sassuolo menumbangkan Lazio dengan skor tipis 1-0 di Stadion Mapei. Selama 90 menit penuh plus tambahan waktu, Itzes tak hanya menjaga kedisiplinan lini belakang, tetapi juga sukses membuat lini serang Lazio yang diperkuat penyerang berbahaya seperti Tati Castellanos dan Boulaye Dia tak berkutik. Performanya ini langsung mendapat sorotan media Italia yang memberikan ulasan positif, bahkan menyebutnya sebagai salah satu faktor kunci kemenangan Sassuolo. Kemenangan Sassuolo ini terasa sangat penting, terlebih setelah mereka menjalani 2 pekan awal Serie A dengan hasil kurang memuaskan. Gol sematawayang dari Aliou Fadera di menit ke-70 memang jadi penentu kemenangan. Namun kerja keras lini belakang yang dipimpin Jay Itzes lah yang membuat 3 poin aman dibawa pulang. Kiper Sassuolo Arianet Muric pun layak berterima kasih karena nyaris sepanjang laga ia mendapat perlindungan maksimal dari Itzes. Dengan sapuan, duel udara, hingga kemampuan membaca permainan, bek asal Indonesia ini benar-benar menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus Lazio. Tidak hanya publik Italia yang terpukau, performa Jay Itzes ini juga memberikan sinyal positif bagi timnas Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi yang akan kembali berhadapan dengan Garuda jelas harus waspada melihat bagaimana bek ini mampu tampil disiplin di salah satu liga top Eropa. Jika penyerang Lazio saja dibuat frustasi, bukan tidak mungkin lini depan Arab Saudi juga akan kesulitan saat berhadapan dengannya. Apalagi Itzes dikenal bukan hanya piawai dalam bertahan, tetapi juga berani membawa bola hingga ke lini tengah untuk membantu transisi permainan. Media Italia seperti Calcio Mercato memberikan rating 6 dengan menyoroti betapa sedikit ruang yang diberikan Itzes kepada lawannya. Sementara Canale Sassuolo memberikan nilai 6+ dan menyebut Itzes tertib, bersih, serta cermat membaca jalannya pertandingan. Bahkan Tutto Mercato Web memberikan rating lebih tinggi, yakni 7, dengan memuji dedikasinya yang tetap tampil maksimal meski sempat beberapa kali menerima perawatan akibat benturan, termasuk dengan Pedro Rodriguez. Semua pujian itu memperlihatkan betapa cepatnya adaptasi Itzes di Serie A, sebuah kompetisi yang dikenal keras dan penuh tekanan. Adaptasi yang impresif ini tentu membawa kebanggaan tersendiri bagi publik sepak bola Indonesia. Sebagai kapten timnas, Jay Itzes kini menjadi simbol bahwa Garuda tak hanya bisa mengandalkan semangat, tetapi juga kualitas individu yang diakui di level tertinggi Eropa. Kehadiran pemain seperti dia membuat harapan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia semakin nyata. Arab Saudi yang sebelumnya pernah ditahan imbang dan dikalahkan Indonesia di ronde ketiga, kini semakin harus berhitung ulang menghadapi pertahanan Garuda yang dipimpin Jay Itzes. Dengan modal performa solid di Serie A, Jay Itzes jelas menjadi salah satu kunci bagi Indonesia untuk kembali mencetak sejarah di ronde keempat kualifikasi. Arab Saudi boleh mendatangkan Nicolas Jover sebagai spesialis set piece dari Arsenal. Namun menghadapi bek sekelas Itzes tentu bukan perkara mudah. Justru publik Indonesia semakin percaya diri bahwa Garuda memiliki amunisi terbaik di lini belakang. Kalau menurut kalian, apakah penampilan Jay Itzes di Serie A ini cukup untuk membuat Arab Saudi benar-benar was-was menghadapi Indonesia? Atau justru ada pemain lain di timnas Garuda yang bisa jadi pembeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.